Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sahabat Nun Podcast, kita kehadiran tamu di studio Nun Podcast hari ini, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Mukhlisin, Magister Agama. Beliau selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau UIN Gus Dur, Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau dalam tur panjang beliau mulai dari Timor Leste dan hari ini berada di Kota Kupang, Kota Kasih, ya, kota yang sejuk dengan toleransi yang ada di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Terindah Toleransi. Nah, ini hal baik bagi kita di NTT kehadiran beliau. Kita perlu banyak menggali kaitan dengan kehadiran beliau di Tanah Timur, mulai dari Timur ke Timur Barat. NTT adalah Timur Barat dan Timur adalah Timur Leste. Nah, untuk itu kita beri kesempatan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan progres beliau dalam perjalanan beliau dari Timor Leste ke Kota Kupang seperti apa, dan kedepannya mungkin ada capaian-capaian yang ingin dicapai antara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau UIN Gus Dur. Disilakan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, sahabat Nun Pak Kiai, sahabat Nun dan Podcast, seluruh pemirsa. ya. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini saya bisa berada bersama sahabat Nun, Ya. dalam sebuah podcast yang diinisiasi oleh PBNU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Alhamdulillah kami telah melaksanakan perjalanan dari Timor Leste, Ya. sejak hari Senin yang lalu tanggal 28 Oktober sampai dengan kemarin tanggal 30, dan kemudian tanggal 31 kami meneruskan perjalanan ke Kupang. Kami punya tugas utama sebagai dosen UIN Gus Dur, yaitu melakukan penelitian di Timor Leste. Kami sedang meneliti tentang resonansi pendidikan Islam di negara mayoritas non-Muslim. Nah, di sana kami meneliti dengan mengambil objek di Yayasan Pendidikan Islam An-Nur, yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang ternyata murid-muridnya mayoritas non-Muslim. Yayasan Islam ya Pak? Yayasan Islam, tetapi mayoritas muridnya non-Muslim, bahkan gurunya pun sebagian besar juga non-Muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam bisa berdamai dengan siapapun, bisa berkolaborasi dengan pemerintahan apapun, termasuk dengan pemerintahan Timor Leste. Dan kami juga menemukan adanya Taman Jardim Toleransia. Artinya bahwa meskipun Muslim di Timor Leste itu adalah minoritas, tetapi negara telah hadir memberikan perlindungan yang konstitusional, dilindungi hak asasi beragama dan bernegara, sehingga kehadiran Sekolah Islam An-Nur eksis di tengah-tengah masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat, dan mendapatkan peringkat yang bagus di Timor Leste sebagai salah satu lembaga pendidikan yang unggul. Nah, perjalanan kami di Timor Leste tentu tidak hanya melakukan riset, tetapi juga melakukan kolaborasi untuk MOU dengan beberapa universitas, dan alhamdulillah kami disambut baik oleh UNITAL yang ada di Timor Leste dan juga IUB. Nah, kita juga berkunjung atau silaturahim ke kedutaan, dan alhamdulillah kemarin kita diterima langsung oleh atas pendidikan dan kebudayaan dengan baik, dan di situ kita akhirnya berbincang-bincang tentang potensi-potensi kolaborasi terkait dengan beasiswa bagi warga negara Timor Leste yang tidak mampu tetapi punya potensi akademik yang bagus. Kita berikan ruang potensi untuk beasiswa di UIN Gus Dur. Tentang kuota tentu nanti kita menunggu kebijakan Pak Rektor. Nah, setelah kita melakukan kunjungan di Timor Leste,
kami kemudian melakukan perjalanan ke Kupang. Iya. Dan alhamdulillah perjalanan memang cukup panjang ya, sejak jam 9 pagi waktu Timor Leste sampai dengan di Kupang jam 23 waktu Kupang. Artinya bahwa memang perjalanan cukup panjang. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memang sebagai negara besar yang apabila kita kunjungi dengan perjalanan darat memang butuh waktu yang cukup lama, tetapi sangat mengasihkan karena perjalanan dari Timor Leste ke Kupang ini memang penuh dengan keindahan melalui bukit-bukit yang di sampingnya adalah pantai yang indah, dan itu menggambarkan bahwa potensi alam Indonesia begitu indah dan luar biasa. Saya juga melihat bagaimana pohon-pohon yang begitu besar dan itu menjadi potensi untuk pembangunan nasional. Dan saya yakin di dalam perbukitan-perbukitan itu ada potensi-potensi alam yang bisa digali untuk kepentingan sumber daya alam dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia. Perjalanan yang panjang menunjukkan bahwa kita mencintai negara kita ini dengan sepenuh hati. Sepanjang kita melihat apa yang ada di jalan, di pinggir jalan, menunjukkan bahwa potensi masyarakat Indonesia begitu besar. Saya melihat ada perkebunan, saya juga melihat ada pertanian, ada juga potensi buah-buahan yang itu semua bisa ditanam di tanah Indonesia yang begitu subur dan kemudian dijajakan di pinggir-pinggir jalan. Kami juga menjumpai bagaimana potensi hewan ya, hewan-hewan yang ada di sekitar NTT mulai dari Atambua sampai dengan Kupang. Saya melihat bagaimana sapi-sapi begitu dipelihara dan juga diternakkan di persawahan dan seterusnya. Ini menggambarkan kekayaan Indonesia yang luar biasa yang harus kita jaga, harus kita rawat, dan salah satu cara merawatnya adalah kita membangun toleransi. Nah, begitu masuk di Kupang, saya melihat kota Kupang adalah kota yang penuh menjanjikan masa depan karena potensi alamnya bagus. Potensi alamnya bagus, kemudian karakteristik publik masyarakatnya juga bagus, sehingga kota Kupang dikenal sebagai kota kasih. Ini artinya bahwa toleransi dan moderasi beragama di Kupang bisa dijadikan role model, di mana Muslim yang jumlahnya kurang dari 10% bisa eksis dan ikut mewarnai pembangunan nasional, memajukan NTT untuk menuju pada proses bagaimana pembangunan itu bisa merata di setiap daerah. Dan saya yakin NU punya peran untuk itu dan punya kewajiban untuk itu. Dan alhamdulillah pagi tadi tepat pada jam 8 kami meluncur ke kantor PWNU dan ternyata luar biasa, subhanallah. Saya bisa ketemu dengan Surya, Tanfidiyah, para ketua muslimat, fatayat, dan juga para ketua organisasi otonom yang lain. Menggambarkan bahwa kekompakan di antara kita sangat terjaga dan kami disambut dengan baik dengan berbagai macam statement-statement berangkat dari pengalaman-pengalaman para pengurus yang ada di daerah-daerah, di kepulauan-kepulauan, sehingga ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan dari sinilah kemudian Uin Gus Dur menyimpulkan bahwa kita harus menjalankan Tridharma perguruan tinggi bukan hanya di sekitar Pulau Jawa, tetapi juga perlu merambah ke Nusa Tenggara Timur, dan ini nanti menjadi medan untuk pengabdian kita. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi ada medan dakwah ya Pak. Ada medan dakwah, ada medan riset, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan pengajaran. Dan kita juga memberikan kesempatan putra-putra dari Timor Leste yang tidak mampu dan potensial untuk dikirim ke Pekalongan untuk belajar, bukan hanya di perguruan tinggi, sahabat Nun tapi juga bisa dikirim ke pesantren-pesantren. Kami sangat membuka diri. Jaringan pesantren di Jawa Tengah pada umumnya dan di Pekalongan pada khususnya tentu akan membuka diri. Kita akan buka diri melihat potensi pelajar-pelajaran calon-calon santri di NTT nanti bisa kita terima dan kita didik. Syukur-syukur bukan hanya pada level SMP SMA, tapi nanti bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Di Pekalongan ada Uin Gus Dur, tentu nanti kita bisa fasilitasi dengan beasiswa. Kemudian selain Uin Gus Dur,
Bagi yang minat di bidang ilmu-ilmu sains dan seterusnya, kita juga ada perguruan tinggi swasta, namanya adalah ITSNU. Nah, kebetulan kami antara UIN Gus Dur dengan ITSNU ini saling berkolaborasi, sama-sama mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sama-sama berbasis mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga jangan khawatir, pulang dari Pekalongan nanti kembali ke NTT menjadi duta-duta moderasi beragama yang memiliki wawasan keagamaan yang luas, sehingga beragama harus dilaksanakan dengan penuh cinta kasih dan penuh kedamaian. Baik Pak Kiai, saya sedikit menggali Pak Kiai, kurang lebih yang saya membaca ada sekitar 22 jurusan yang ada di UIN Gus Dur. Ini ada 4, ada mulai dari strata 1, 2, 3 ya. Demikian Pak Yai, mudah-mudahan kita generasi muda di Nusa Tenggara Timur ini juga bisa nanti yang tadi sudah sampaikan Pak Yai bisa hadir juga di Pekalongan Yan Kudus dalam rangkaian-rangkaian pendidikan. Ya, insya Allah kita ada penambahan prodi Pak. Ya. Kita di tahun ini mulai menerima mahasiswa baru pada prodi informatika ada, kemudian ada prodi sains data ya. Kemudian ada prodi bisnis digital. Nah, kita udah terima mahasiswa untuk 3 prodi baru ini. Nah, kemudian tahun depan kita juga sudah mendapatkan izin membuka prodi hukum bisnis. Jadi bagi sahabat-sahabat di NTT yang punya minat pada studi agama, sains dan ilmu sosial dan bisnis, UIN Gus Dur menjadi salah satu pilihan yang insya Allah bisa memberikan pengantar kita untuk mendapatkan studi S1. Kami juga ada S2, ada 5 program studi, dan alhamdulillah dengan tahaddusun nikmah tahun ini kita juga sudah mendapatkan izin pembukaan prodi S3 Ilmu Hukum Islam. Sehingga kami sangat membuka diri bagi pengurus-pengurus NU maupun masyarakat NU dan masyarakat lain yang ada di NTT. Bagi yang mau studi lanjut ke UIN Gus Dur tentu akan kita terima dengan sepenuh hati. Sepanjang memenuhi syarat. Jadi pilihan ya, pilihan insya Allah, insya Allah. Ini lalu akreditasinya mungkin ini juga sahabat Nun perlu tahu, sehingga ini menjadi salah satu pilihan favorit dalam menentukan pendidikan lanjutan. Mungkin perlu sahabat Nun juga ketahui. Alhamdulillah para sahabat Nun, UIN Gus Dur ini sejak 2 bulan terakhir sudah mendapatkan predikat unggul dari predikat unggul dari BAN PT. BAN PT itu adalah singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Artinya level perguruan tinggi UIN Gus Dur ini adalah sudah level yang unggul. Dengan level unggul maka lulusannya bisa leluasa untuk mengabdi dimanapun dan mau action dalam bidang apapun, tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengakuan ini juga menjadi landasan kita. Setelah kita terakreditasi unggul, kita juga sedang menyiapkan untuk akreditasi internasional. Supaya apa? Reputasi kita bukan hanya di nasional, tapi kita sudah mulai merambah ke reputasi internasional. Maka sejak unggul itulah maka dosen-dosen UIN Pekalongan harus sudah mulai menjajaki proses-proses riset dengan luar negeri. Salah satunya saya dengan Prof. Sugeng adalah salah satu dosen yang wajib melakukan riset secara internasional, dan untuk tahap ini kita memang sedang meneliti tentang pendidikan Islam yang ada di Timor Leste. Teman-teman juga banyak yang melakukan riset, ada yang di Kamboja, ada yang di Saudi Arabia, ada juga yang di Korea, ada yang juga di Hong Kong, ada juga yang ada di Singapura. Tentu ini adalah bagian dari proses memperkuat posisi UIN Gus Dur untuk memiliki reputasi di tingkat internasional. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Banyak hal yang sudah disampaikan kaitan dengan UIN Gus Dur ini. Banyak capaian-capaian baik secara nasional maupun internasional. Mudah-mudahan ke depan Pak Kiai selalu diberikan kesehatan. Amin. Wabil khusus kesehatan lahir maupun batin, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang masih belum tersentuh oleh pemerintah. Insya Allah ini menjadi ladang
amal dan pahala buat kita semua. Mudah-mudahan. Dan sebelum saya akhiri, Mungkin ada closing. Kami juga sebagai tim manajemen UIN Gus Dur, tentu ada kekurangan-kekurangan, maka kritik dari publik, siapapun orangnya, dari lembaga pendidikan maupun dari masyarakat pada umumnya, kita siap membuka kritik untuk perbaikan-perbaikan. Artinya di balik unggulnya UIN Gus Dur tentu ada kekurangan-kekurangan, dan kita siap untuk mengisi kekurangan itu dengan menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat luas. Terima kasih sahabat Nun. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Senang sekali bisa menyapa sahabat Nun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan pada ketua berikutnya. Baik, terima kasih Pak Yai Profesor Dr. Mukhlisin, Magister Agama. Saya tutup dengan pantun sedikit Pak Yai. Oh ya, bagus. Lama sudah tidak ke ladang. Cakep. Tinggi rumput dari ilalang. Sangat cakep. Lama sudah tidak berjumpa dengan Pak Kiai Mukhlisin. Cakep. Hari ini iman di dada rasa berguncang. Amin. Baik, Insya Allah semakin progresif. Semakin progresif di dalam mengembangkan ladang-ladang dakwah yang ada di Amin. Nusa Tenggara Timur. Amin. Baik, demikian sahabat Nun Podcast, perjumpaan kita dengan Pak Kiai, Wakil Rektor 3, Profesor Dr. Kiai Haji Mukhlisin Magister Agama selaku Wakil Rektor 3 UIN Gus Dur. Kota Kupang, Kota Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.